Oke, kawan-kawan, selamat pagi. Selamat siang. Hari ini kita akan ke DPRD DKI Jakarta bertemu dengan fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Kita mendorong agar penerimaan P3K untuk guru, khususnya guru pendidikan agama Kristen, untuk tahun 2024 untuk formasinya bisa dibukakan bagi kita sekalian. Kita berharap bahwa komunikasi yang kita terus bangun bersama Badan Kerja Daerah, kemudian legislatif daerah, memberikan hasil yang baik bagi perkembangan pemenuhan guru pendidikan agama Kristen di Provinsi DKI Jakarta. Sampai ketemu di sana ya guys. Lantai 4 ya? Hah? Lantai 4. Iya. Lantai 4 sudah kita bilang. Ada. Ya, kawan-kawan, pagi ini kita sudah ada di fraksi PSI. Kita akan menyampaikan berbagai persoalan guru pendidikan agama Kristen. Ini teman-teman kita. Kami memperjuangkan nasib teman-teman di sini. Sebagai anggota dewan, kami berkewajiban untuk itu, maka kami surat yang masuk kami tidak lanjuti. Kami bersyukur bisa diterima oleh PSI. Salam hormat. Saya Saudin Strombing dari SMK Negeri Pusat. Bahwa kami ini sebenarnya korban kebijakan. Sebenarnya saya membuat di SMP 17 mulai tahun 2019, tanggal 24 Juli 2019 sampai sekarang ini, dan saya merasa banyak sekali kendala yang saya hadapi. Merasa tidak adil. Masalah ini Sudin, Kasudin, dan juga dari pihak dinas itu sudah tahu. Pemotongan honor yang saya terima mulai tahun 2019 sampai 2023, kurang lebih 4 tahun setengah, itu sekitar 38 juta. Pendapatan yang PTK itu harus diangkat oleh minimal pejabat eselon 2. Permasalahannya, perebutan guru honor DKI ini Pak, yang ada di sekolah tidak direbut oleh kepala dinas, tapi oleh kepala sekolah langsung. Yang notabene kita nggak tahu merekrutnya seperti apa, caranya seperti apa, gitu tiba-tiba terdaftar sebagai guru honor Secara administratif mungkin tidak terpenuhi, tapi balik ke demand sekolah bisa jadi ada kebutuhan di sekolah. Ya, betul Pak. Berarti aja kepala sekolah ngangkat. Dan ini terlalu melakukan ini bro. Oh iya, banyak di DKI ini kan kepala sekolah ngangkat. Kemudian nanti mereka dibayar dosen dengan honornya, ada 300.000, ada yang ketemu guru ngajar 8 jam sehari dibayar 1.300.000. Alasan untuk kebutuhan TU, untuk kebutuhan ini, tapi kan ada kan? Iya betul. Nah, jadi artinya tetap harus kembali eselon 2 lah yang mengangkat ini. Begitu terus DKI Jakarta, wah ini bahaya. Ini harusnya kepala dinas harus tahu, harus benar-benar paham. Sudah ada 3 Ini kali. bukan hanya di sekolah ibu, ratusan sekolah. Dan ini nggak boleh terjadi. Agama Kristen itu Pak ada hanya 2 kali ukuran, 2 kali 3. Lebih besar kamar mandi toilet kita daripada ruangan itu. Siswanya berapa? Kristen 50 orang ada Pak. Urusan diskriminasi lain-lainnya yang kalau kita mau jujur, kita mau buka Pak, bisa. Nanti saya bicara bagaimana di sekolah anak saya, seperti bilang tadi, road race itu dilarang. Ini persoalan di Jakarta ya seperti gunung es, tidak tampak di luar tapi terjadi di bawahnya. Ada
diskriminasi terhadap anak-anak kita dari kelompok minoritas. Di SD, SMP, SMA itu terjadi di DKI, suka atau nggak suka. Karena saya ngalamin sendiri. Tapi hari ini pun juga muncul seperti ini lagi, akhirnya barang ini ada. Yang pertama, kita mesti tahu dulu sebenarnya seberapa besar kebutuhan guru pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah yang ada di DKI. Punya nggak kita data soal itu? Karena kalau ngikutin PP, bentar saya selesaiin dulu. Sesuai yang itu. Kalau ngikutin PP kan, PP 55 tahun 2007 minimal 15 anak dalam satu sekolah yang beragama yang sama wajib disediakan guru. Kan kira-kira begitu Pak ya? Itu 15 anak. Saya berkeyakinan bahwa dalam satu sekolah negeri di Jakarta, karena hari ini juga kita PPDB-nya udah online dan semua punya ruang yang sama untuk sekolah di negeri, maka sebenarnya angka itu harusnya terpenuhi. Cuma apakah kebutuhan formasi guru-guru agama Kristen di DKI ini terpenuhi nggak? Kalau kita punya data nggak berapa kebutuhannya, kemudian ada yang terpenuhi atau tidak terpenuhi? Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk dinas pendidikan, tolong diperhatikan jangan sampai kemudian ada diskriminasi di sekolah-sekolah negeri untuk anak-anak kita yang beragama Katolik dan Kristen, Pak. Tolong dipastikan itu, karena saya ngalamin anak saya waktu SMP negeri di Kemayoran ngalamin nggak boleh pakai ruang kelas untuk pembelajaran agama. Saya bilang karena kami bisa selesaiin dan kita bisa selesaiin dengan smooth gitu. Tapi saya percaya di Jakarta banyak. Nah itu kita pengen Pak, dinas pendidikan turun ke bawah dengan mencari tahu persoalan-persoalan seperti ini Pak. Jangan sampai kemudian terjadi kepada anak-anak kita dari kelompok minoritas, padahal itu adalah hak mereka ya untuk mendapatkan pendidikan agama dan itu dilindungi amanat undang-undang ya. Terima kasih dan selamat sore. Ya, jadi tadi kita sudah audiensi dengan BKD dan Dinas Pendidikan serta Komisi A, anggota Komisi A dan anggota Komisi E. Dan sudah disepakati bahwa BKD mengusulkan 45 nama yang menjadi guru tanpa penempatan. Dan kita menyampaikan agar Dinas Pendidikan serta BKD mengawal dan Komisi A dalam hal ini teman-teman fraksi PSI mengawal untuk terwujudnya formasi tersebut. Kita berharap bahwa nanti di tahun 2024 ini formasi itu akan diloloskan. Kemudian untuk hal-hal lain yang mengenai kegiatan guru kita di sekolah masing-masing, berbagai kasus pun kita sudah sampaikan dan kita tunggu proses yang dilakukan oleh Kementerian Dinas Pendidikan. Sampai situ dulu kawan-kawan.